Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh, iya. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini, tahun 2018 ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah. Tunggu dulu sebentar, saya belum selesai. Artinya di sini bahwasanya ada benih-benih kebencian dalam diri saudara Suginur ini. Poin satu. Kedua, beliau juga ini sangat benci dengan NU. Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ya, Kiai Haji Agil Sirot, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dibuat berita-berita hoax dari mereka, sehingga NU ini marah. Mohon maaf kalau saya salah, kena 10 bulan ya. Para pendukung Jokowi kerap menyerang pribadi para lawan debatnya. Kali ini giliran Andi Azwan berhadapan langsung dengan aktivis sekaligus penceramah Suginur Raharja atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Nur. Debat yang awalnya membahas isu politik nasional berkaitan dengan ijazah Jokowi berubah menjadi adu serangan pribadi yang memancing reaksi keras penonton. Di tengah Gus Nur memberikan paparan, Andi tiba-tiba menggeser topik dengan nada tinggi. Ia mempertanyakan gelar Gus yang disematkan pada Suginur. Ia menyatakan bahwa Suginur bukan keturunan kiai. Jadi menurutnya, ia tidak perlu memanggil Gus Nur. Ucapan itu langsung membuat para narasumber terkejut. Saudara Suginur, mohon maaf saya katakan saudara, saya tidak panggil Gus. Oh, iya. Karena nasabnya itu bukan anak kiai, bukan yang artinya lahir dari anak kiai dan juga punya pesantren. Saya panggil saudara Suginur saja di sini. Tak berhenti sampai di situ, Andi kemudian membuka kembali kasus lama yang pernah menyeret Gus Nur. Ia menyinggung peristiwa ketika Gus Nur dikriminalisasi karena mengkritik Kiai Ma'ruf Amin. Andi menerangkan bahwa Gus Nur pernah dijemput paksa oleh polisi dan Banser gara-gara komentarnya terhadap Kiai Ma'ruf. Ia juga menambahkan, penangkapan itu terjadi atas laporan Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Qaumas, yang kini tengah tersandung kasus korupsi kuota penyelenggaraan haji. Saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silakan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Dan saya haram hukumnya membenci orang. Agama saya melarang. Saya nggak pernah benci Jokowi. Dia orang Solo, saya orang Madura. Nggak kenal, saya nggak dirugikan Jokowi. Jokowi nggak merugikan saya secara personal. Yang saya benci adalah kebijakannya, rezimnya, sistemnya, bukan orangnya. Ya, demi Allah saya nggak bisa benci orang. Seandainya nih umpama ini berandai-andai nih, saya sebagaimana Buya Hamka dulu. Buya Hamka dipenjara oleh Pak Karno, begitu Pak Karno meninggal, Buya Hamka mensolati jenazahnya. Ya seandainya innalillah barangkali kapan-kapan Pak Jokowi wafat dan saya disuruh mensolati jenazahnya dengan senang hati. Walaupun beliau telah memenjarakan saya ya secara instrumen hukumnya gitu. Meski mendapat serangan bertubi-tubi, Gus Nur terlihat tenang sambil tersenyum tipis. Ia menatap ke arah Andi dan menjawab dengan nada santai. Ia tidak marah kepada Andi. Memang betul, ia pernah berurusan dengan hukum. Tapi soal Yakut, selama persidangan, ia tidak pernah sekalipun datang. Jadi kalau mau cerita kasus, ceritakan yang lengkap. Andi mencoba memotong penjelasan Gus Nur, namun host Aiman Wicaksono meminta keduanya untuk bergantian bicara. Makanya Pak Andi, kemudian Gus Yakut sebagai Menteri Agama waktu itu melaporkan saya pencemaran nama baik Ansor dan Banser, dan langsung dijemput 1:30 malam di rumah saya. Dijemput mas, kayak teroris itu, dikepung rumah saya ini dengan Bareskrim atas laporan dari Menak Gus Yakut waktu itu. Tahun berapa ini? Masih ingat? Nggak ingat, tapi ya berapa ya, 6 tahun yang lalu.
Oke. Sebelum kasus ijazah ini. Iya, sebelum kasus ijazah. Oke, jadi 2019 itu. 2019. ya, jadi Pak Andi benar itu. Saya dilaporkan oleh Menteri Agama dan saya dijemput oleh Bareskrim ke rumah 12:30. Di rumah saya diserbu tuh, masuk semua. Laptop, kamera, alat-alat podcast disita semua. Langsung dibawa ke Jakarta lewat darat. Jam 11 sampai di Jakarta. Jam 3 di BAP. Jam 12 malam masuk ke tahanan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke Pak Andi. Gus Yakut sebagai prinsipal yang melaporkan saya diundang berkali-kali sama jaksa, sama hakim, tidak pernah datang ke pengadilan. Tepuk tangan untuk Gus Yakut. Gus Yakut melaporkan saya, katanya dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah datang ke sidang. Gus Nur lalu menambahkan bahwa dirinya sudah menerima risiko dari setiap kritik yang ia lontarkan. Ia diseret di penjara, dijemput malam-malam, ia hadapi. Tapi yang melapor justru menghilang dari sidang. Dan sekarang ia sedang diperiksa kasus korupsi kuota haji. Sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani tuh, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri, dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan. Ya enggak, kan saya sudah, itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong, dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai. Dalam sebuah diskusi rakyat bersuara yang membahas isu ijazah Jokowi dan juga anaknya, Gibran Raka Buming Raka, tensi memanas ketika perdebatan antar tokoh semakin meruncing. Pendukung Jokowi Andi Azwan lagi-lagi melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan orang lain. Awalnya, Andi Azwan menyampaikan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah percaya dengan klaim yang disuarakan oleh Petor Suryadi. Ya, karena yang ada kan mediasi itu adalah ya itu saya lebih percaya. Menurutnya, apa yang dilakukan Petor tidak lebih dari manuver. Di segmen lain, pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution juga dianggap melakukan intimidasi karena ia menuding bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri merupakan bentuk fitnah yang bisa berujung pidana. Di hadapan penonton, Rasman dengan lantang menyampaikan Bambang Tri yang sebelumnya dipenjara harus siap masuk penjara lagi karena buku yang berisi tentang Jokowi, dengan tuduhan yang menurutnya tidak berdasar. Nipar yang berada di sampingnya tidak takut dengan pernyataan Rasman. Menurutnya, ancaman tersebut tidak akan ia makan. Ia mengaku sering diancam dengan hal-hal tersebut.